Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya. Oke, semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Kena dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, mari kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sayyidina habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى الرحيا بيغان المسلمين والملكة سادتنا وحبيبنا ثم إلى الرحيل أمة المشترك من قد في الدنيا والشمال سيدنا الشهود صالحين سادتنا وحبيبنا سائر الأولياء التسعة من حولهم وعوان مشهدنا معهم سلم وفروهم براء جميع من شر قدير سيد طائفة الصفات سيدنا الشيخ أبو القاسم جنيد البغدادي سيدنا الشيخ محمد وادنا الشباني سيدنا الشيخ مربي روحنا وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسلامي رضي الله وإلى رحيم مربي روحنا وسيدنا وإمام قدوتنا سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإسلامي رضي الله عنه ومشايخهم وعلى سلسلتهم وبيتهم ومرضهم ومتبعهم ومتبعيهم ومحبهم ومعتقدهم وأصول فروعهم وإلينا الحاضرين مجموعين ثم إلى الحج المصنفين رضي الله تعالى عنهم الذين بسم الله الرحمن الإمام الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد شيخ الراتب وإلى روح جميع المشايخ جميع مشايخنا أينما كانوا وسلم وفرهم أجمعين رضي الله تعالى عنهم وإلى روح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ثم إلى روح جميع مشايخنا ثم إلى روح جميع أصحابنا وأخواتنا من جميع الطلاب والطالبات بمعهد الدين السلف والفطرة وإلى روح جميع فروع معهد الدين السلف والفطرة وجميع المعاهد التي تتعلم بمعهد الدين السلف والفطرة الأحياء منهم والأموات الداخلين والخارجين أينما كانوا وسلم وفروعهم أجمعين وإلى روح جميع شعبنا أخواتنا من جماعة الخدمة وكسفي كبر كومونيتي أينما كانوا الأحياء منهم والأموات في جميع البلاد وسلم وفروعهم أجمعين عسى الله يفقهنا في الدين سهلنا وينا وفقا في فهم الشريعة عسى الله يغفر ذنوبنا ويرحمنا ذنوبنا ويهدينا برحمتك يا الراحمين علينا الصدق والقبول والسلام على محمد جل وعلا رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم wa kana alaihi salatu wassalamu yaqulu fi du'aihi. Jadi pembahasan kita masih ya, dalam fasal takwa. Ini fasal pertama tentang takwa. Terus masih mukaddimah sih sebenarnya, mukaddimah yang cukup panjang yang membahas langsung tentang penting-pentingnya bertakwa. Lah, nah, wa kana alaihi salatu wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad sahib ratib radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bi ulumi wa barakatihi wa karamatihi wa amidana bi anwari wa asrarihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sintan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku alaihi mugi tetep ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alaihi menyimpan lazima ai lazima alaihi lazima alaihi atau wajib alaihi bisa alaihi mugi tetep iku alaihi mugi tetep ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu utawi rahmat ta'zim.
sholat niku kalau as-sholatu niku ada 3 artinya ini. Disampaikan oleh para ulama, as-sholatu maknanya 3. Yang pertama ketika dari Allah Subhanahu wa taala seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sholawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah makna pertama, yaitu berupa rahmat ta'zim. Nah, ketika datangnya dari wal malaikatu, nah datangnya dari para malaikat, maka maknanya itu adalah istighfar, dimintakan pengampunan, yaitu dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datangnya dari kita gitu ya, dari kita berdoa kepada Nabi Muhammad semoga mendapatkan sholawat begitu. Itu maka maknanya adalah rahmat gitu. Nah, lanjut memintakan begitu. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu artinya kita mendoakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu. Wassalamu lan keselamatan. Nah, iku yaqulu. Nah, jadi alaihi itu jadi khobar muqaddam dari mubtada as-sholatu itu. Nah, iku yaqulu ini khobar dari kana. Iku yaqulu dawuh. Iku yaqulu dawuh sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi du'aihi ing dalam dungane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Ki. Ki Bang. Makasih Bang Ki. Oh, tak apa-apa. Oke, makasih Bang. Nah, lanjut Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, Allahumma duh Gusti Allah, ini setuhune ingsun, iku as'alu nyuwun sopo ingsun, ka ing panjenengan atau bisa pakai ka ing tuan. Ini setuhune ingsun, iku as'alu nyuwun sinten ingsun, ka ing panjenengan. Al-huda ing hidayah atau al-huda ing pituduh itu bisa. Al-huda ing pituduh atau hidayah. Wattuqa lan taqwa wal afaf lan karaksone awak. Wal afafa lan karaksone awak. Utawa kajogone karaksone awak utawa kejogone awak sembarang. Nah, bisa pakai karaksone awak, bisa pakai kejogone awak. Wal gina lan semugi. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna. Niku berdoa Allahumma ini ya Allah sesungguhnya saya as'aluka meminta kepadamu, memohon kepada engkau al-huda petunjuk atau hidayah. Kemudian wattuqa memohon juga kepada takwa gitu, agar memiliki rasa takwa. Kemudian wal afaf kemudian terjaganya diri, wal gina dan merasa kaya gitu. Gina itu maknanya bisa kaya atau merasa cukup. Nah, kita pahami ya. Nah, dari hadis ini berarti hadis Allahumma inni as'alukal huda ini pertama makna yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari hadis wa kana alaihi salatu wassalam yaqulu fi du'aihi Allahumma inna as'aluka ini yang pertama adalah Rasulullah mengajarkan kita begitu. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa meminta hidayah gitu ya, untuk meminta hidayah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna.
manusia yang pasti berada di sirotikal mustaqim, ya, berada di sirotol mustaqim gitu ya. Manusia yang pasti berjalan di jalan yang lurus, jalan yang tidak pernah berbelok. Nah, itu masih meminta hidayah gitu. Artinya memang hidayah itu mahal, hidayah itu susah. Begitu. Hanya bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Itu. Jadi yang pertama hadis pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pertama Rasulullah selalu mengajarkan kita, Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa begitu. Itu selalu berdoa sebagai bukti bahwa kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa apapun. Sebagai bukti bahwa kita itu adalah hamba Allah yang sangat butuh pada Allah. Makanya disebutkan fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqori gitu kan. Nah, dalam syair qad kafani itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyali itu. Nah, itu kan ada bait yang berbunyi fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqori. Maka doaku kemudian ibtihali. Nah, permohonanku gitu ya. Itu syahidun li biftiqori. Nah, maka doaku, permohonanku, permintaanku itu semuanya ada, dan keluh kesahku juga itu semuanya adalah syahidul li biftiqori, sebagai bukti, sebagai pertanda bahwa aku adalah hamba yang penuh dengan kebutuhan kepadamu ya Allah. Sebagai bukti tanda bahwa diri ini adalah makhluk yang tidak punya daya upaya kecuali pertolongan Engkau. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini Rasulullah SAW menyebutkan 4 hal. Yang pertama meminta huda, meminta hidayah. Begitu. Nah, bukan meminta Ustadz Huda ya, yang ngisi suka ngaji ini juga. Nah, itu sudah punya, itu jangan dipinta itu. Sampai yang itu ya. Nah, jadi yang pertama itu meminta huda atau hidayah yang artinya petunjuk. Lah, artinya hidayah itu mahal. Tidak bisa diberikan oleh siapapun dan kepada siapapun. Mari kita ingat bersama sebuah kisah begitu ya. Nah, yaitu ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar paman beliau, Abi Thalib, ayah dari Sayyidina Ali, paman beliau Abu Thalib itu agar masuk Islam begitu. Nah, itu tidak bisa begitu. Jadi Abu Thalib bagaimana kemudian welasnya gitu ya, kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW, itu lomannya dan sebagainya semuanya. Nah, itu saking sayangnya itu tadi sampai kemudian Rasulullah juga saking ulasnya juga gitu. Nah, rasa ingin berdoa gitu, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Thalib ini masuk Islam gitu. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak Abu Thalib masuk Islam. Artinya dalam satu ayat ini disebutkan wa innaka la tahdi man ahbabta gitu. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk. Nah, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk. Ila man ahbabta itu. La innaka la tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Artinya memang hidayah itu murni mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapapun orang yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seharusnya begitu Ki. Seharusnya kalau kali panjenengan niku seharus sangat-sangat bersyukur begitu. Sangat-sangat bersyukur keranten amargi kula kali panjenengan diparingi hidayah, diparingi lahir pertama, lahir di keluarga yang Islam, diparingi nikmat Islam iman tuh.
Kemudian alhamdulillah sampai sekarang diparingi kemudian keluarga yang Islam dan lingkungan yang Islam. Keluarga yang cinta kepada para ulama, keluarga yang cinta pada orang solihin, keluarga yang juga cinta kepada para aulia Allah. Nah, ini juga harus disyukuri. Nah, ini juga merupakan salah satu cara begitu, salah satu cara, salah satu metode daripada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita diberikan hidup sezaman misalnya dengan para aulia atau sezaman dengan para ulama, para solihin, supaya bisa ikut, supaya bisa kemudian beriktidak begitu, supaya bisa beriktidak, supaya bisa kemudian mensuri tauladani beliau-beliau. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita harus bersyukur betul dan itu kita harus sadari begitu. Nah, kita diberikan hidup sezaman dan lain-lain. Itu artinya pertama itu. Itu hidayah sangat mahal karena merupakan hak prerogatif ya. Aduh. Nah, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa siapapun memberikan hidayah merasa, apalagi sampai merasa dirinya bisa memberikan hidayah. Nah, itu hati-hati. Nah, maka jangan kemudian ada orang yang punya sifat merasa, oh aku bisa memberikan hidayah, aku bisa mengajak dia dalam kebaikan. Hati-hati. Nah, ini artinya hidayah itu tidak bisa. Hidayah itu mahal, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kadang-kadang kita itu harus berhati-hati orang yang gayanya begitu ya. Orang yang dengan bergayanya dia masuk ke tempat-tempat, mohon maaf, tempat-tempat maksiat begitu. Merasa bahwa dirinya bisa memberikan hidayah kepada orang. Merasa bahwa dirinya bisa mengeluarkan mereka dari kesesatan. Hati-hati. Bisa saja nanti orang ini yang terjerumus ke dalam kemaksiatan itu tadi, ke dalam tempat-tempat yang penuh kemungkaran itu tadi. Dia nanti yang justru malah terjerumus. Begitu, hati-hati. Nah, artinya begini. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat seperti apa itu para contoh semisal ya. Nah, ada para wali yang beliau memang terjunnya dakwahnya itu ke tempat-tempat, ke klub-klub itu tadi. Nah, maka dari situ yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki bahwa memang nanti para wali itu tadi yang akan mendakwah begitu, yang akan berdakwah ke tempat-tempat yang mohon maaf terlarang itu tadi. Itu yang pertama. Memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa wali itu nanti akan menjadi orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang terlarang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena beliau-beliau itu adalah para wali yang berdakwah di sana. Artinya, para wali itu orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Zubat itu disebutkan bahwa orang itu bisa menjadi mahmuban indallah gitu ya. Bisa menjadi orang yang dicintai di sisi Allah sehingga menjadi wali yang min auliyaillah itu ketika dia sudah intisali awamir, sudah melaksanakan ketaatan, sudah menjauhi larangan dan sudah bersih hatinya. Begitu, sudah membersihkan dirinya, sudah mengalahkan nafsunya. Maka itu baru nanti dia segera jadi wali. Nah, artinya orang itu masuk ke tempat-tempat itu bukan dorongan nafsu begitu. Tapi memang sudah karena tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang akan nanti menjaga beliau-beliau begitu. Nah, selanjutnya juga beliau-beliau itu, para wali itu karena sudah berada dicintai di sisi Allah, otomatis tadi ya, karena sudah dicintai oleh Allah, melalui menjalani perintahnya, otomatis para wali itu tadi nanti selepas dari tempat-tempat itu tidak mungkin beliau-beliau itu diam, tidak mungkin beliau-beliau itu justru leha-leha, itu nggak mungkin gitu. Pasti beliau nanti istighfar, malamnya
malamnya apa itu sahirul layal, begadang di tengah malam. Begadangnya bukan karena nongkrong gitu ya, bukan karena kemudian main Mobile Legends, boten, tapi karena mendoakan orang-orang tadi, umat-umat Rasulullah SAW yang lain, semoga sama-sama diberikan hidayah, semoga diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berjalan dalam ketaatan. Pasti begitu. Tidak mungkin kemudian beliau itu diam saja, nggak mungkin. Bukan sifatnya begitu. Nah, karena sekali lagi ya, para wali itu kan orang yang tidak, orang yang ikut mensuri tauladani Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang paling welas begitu kan, paling welas kepada umatnya. Nah, tidak mau umatnya itu masuk neraka, bahkan sampai-sampai disebutkan syafaati li ahli kabair min ummati. Orang-orang yang dapat, orang-orang yang sudah terlanjur begitu ya, yang kebablasan melakukan dosa besar itu nanti besok insya Allah dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu. Nah, artinya itu karena saking sayangnya Rasulullah SAW. Otomatis karena saking sayangnya Rasulullah itu tadi, tidak mungkin para wali yang merupakan warasatul anbiya, para ulama, para solihin yang juga merupakan warasatul anbiya, itu kemudian tidak melakukan hal yang serupa yang sama dengan Rasulullah SAW. Itu tidak bisa begitu, tidak tidak bisa tercermin begitu ya, tidak masuk akal kalau begitu, karena tidak mungkin begitu ya. Artinya ya para wali, para ulama, para solihin itu semuanya pasti melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali dalam syariat tertentu, hal-hal tertentu dalam syariat yang memang dikhususkan kepada kanjeng Nabi, seperti punya istri 9 itu ya. Oke, lanjut, hidayah. Kemudian yang kedua wattuqa, yang kedua bertakwa. Rasulullah saja begitu ya. Rasulullah saja itu yang manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dalam risalah Qusyairiyah itu ada satu kutipan hadis, ana a'rafukum billah wa akhwafukum, itu ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu, kalau nggak salah, kalau atau kalau tidak salah itu wa akhwafukum bihi itu. Nah, oh okay. Ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling tahu, paling ma'rifat, tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling takut kepadanya. Begitu. Barangkali nanti teman-teman ada yang tahu di hadis itu di risalah Qusyairiyah atau di kitab lain, monggo nanti bisa komen. Lah, artinya Rasulullah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau masih berdoa meminta ketakwaan, meminta rasa takut, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah saja yang sangat sempurna itu tidak pernah merasa puas, begitu, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kemudian sudah pas, sudah pantas begitu ya, sudah selesai sehingga akhirnya tidak meminta lagi untuk bertakwa, tidak begitu. Nah, itu kemudian yang diajarkan oleh beliau kepada kita, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan begitu. Harusnya kita harus lebih bertakwa begitu, harus punya rasa takwa yang tinggi juga, yang besar juga begitu, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan melakukan larangannya begitu. Nah, sebelum kemudian melakukan sesuatu, ya itu dipikir dulu, apakah itu kemudian menjadikan ridhonya Allah atau kemudian menjadikan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus kemudian beliau juga meminta wal afaf begitu. Afaf itu terjaganya diri. Nah, terjaga diri itu berarti terjaga dari hal-hal yang buruk gitu ya, dari fitnah secara agama. Fitnah agama itu banyak, seperti akidah yang salah begitu. Kemudian
tidak melakukan ketaatan, kemudian melanggar gitu ya, melanggar dengan jatuh di melakukan kemaksiatan, itu juga termasuk fitnah fitnah agama. Kemudian juga fitnah-fitnah dunia begitu. Nah, terjaganya diri dari hal-hal yang misalnya kezoliman, kemudian terjaga dari orang-orang yang buruk begitu, itu juga merupakan afaf begitu. Nah, makanya kemudian kita tidak boleh mendekat gitu ya, terlalu dekat dengan orang yang berpotensi dia buruk begitu, yang berpotensi menjadikan kita tuh menjadi buruk, membawa keburukan kepada kita. Misalnya contohnya dalam fikih itu wanita yang zil iffah gitu ya, wanita yang punya, yang menjaga dirinya, wanita yang afifah, yang menjaga dirinya, yang agamanya baik, itu tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang misalnya mucikari gitu. Misalnya kemudian kalau sekarang itu bahasanya mami gitu ya, nah itu bahaya sekali itu. Karena bisa jadi nanti dia akan terkena gitu ya, meskipun dia tidak terseret, tapi bisa jadi nanti dia jadi korban atau target berikutnya. Itu kan bahaya. Nah itu jadi ini afaf, terjaganya diri, termasuk salah satu permohonan dari Rasulullah SAW. Nah kemudian yang terakhir wal gina, kaya. Kaya itu artinya bukan kaya dunia, kaya harta, begitu sih. Rasulullah SAW itu adalah orang yang kaya. Memang beliau itu kaya, hartanya beliau itu banyak, tapi beliau tidak pernah gitu memendam gitu ya, apa ya, menimbun harta itu tadi, tidak pernah. Rasulullah itu pernah suatu ketika setelah sholat itu langsung bergegas berdiri begitu tanpa wiritan begitu. Nah kemudian akhirnya beliau kembali dan ditanya gitu. Beliau kemudian kembali dan kemudian para sahabat itu terheran-heran begitu. Kenapa kok Rasulullah ini setelah sholat langsung berdiri begitu, nah, tanpa wiritan, tidak seperti biasanya begitu kan. Nah kemudian Rasulullah setelah kembali dari rumah beliau, dari dalam beliau, nah beliau berkata kepada para sahabat gitu kan, apakah kalian tahu apa yang baru saja aku lakukan begitu. Artinya kemudian beliau menjawab, Rasulullah menjawab, aku ingat begitu, aku ingat ada emas di bawah tempat tidurku dan aku takut tidak membagikannya, dan aku takut menginapkannya semalam. Artinya akhirnya langsung dibagikan oleh Rasulullah SAW. Itu saking kayaknya Rasulullah. Emas saja tuh sampai gitu. Jadi di bawah kasur beliau itu ada emas begitu. Berarti kan kaya beliau. Nah, tapi kemudian beliau tidak mau sampai harta itu tadi tertimbun bahkan hanya satu malam gitu. Akhirnya langsung disedekahkan, dibagi-bagikan. Begitu juga Rasulullah itu pernah dimintai oleh orang Arabi kalau tidak salah dia, oleh orang miskin, dimintai kambing begitu. Akhirnya diberikan oleh Rasulullah kambing yang sangat banyak sekali, dalam bahkan sampai memenuhi 2 gunung begitu. Nah itu saking banyaknya apa itu kambingnya itu. Kemudian juga pernah dimintai 100 unta kalau tidak salah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah apakah kurang, dijawab masih kurang, berikan aku 100, ditambah lagi sampai akhirnya 300 unta. Kalau 300 unta, 300 kambing. Artinya Rasulullah itu sangat sangat kaya begitu. Tapi tidak pernah sekalipun beliau itu menimbun gitu ya, menimbun hartanya, memendam hartanya, tidak pernah. Langsung dibagi-bagikan. Begitu. Ya. Lalu kemudian maksud kaya di sini apa? Maksudnya kaya di sini adalah kaya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya merasa butuh gitu ya. Dan yang akan mencukupi, dan yang akan zat yang akan mencukupi, yang akan memberikan kecukupan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak mau memohon kepada yang lain, tidak mau meminta kepada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha mencukupi. Itu maksudnya gina di sini. Nah, dan juga merasa cukup.
apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi kecukupan begitu. Tidak selalu merasa kurang sehingga mencari kemana-mana, kemudian pergi kemana-mana, bukan begitu. Tuh, artinya di sini ada 4 hal begitu, empat hal yang sangat penting sekali baik di dunia ataupun di akhirat begitu. Yaitu yang pertama hidayah, supaya kita itu mendapatkan bekal, supaya kita itu semua tindakan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan beratnya timbangan amal kita besok, tidak menjadikan kemudian buruknya catatan amal kita sehingga kemudian kita naudzubillah masuk neraka begitu. Nah, begitu. Itu hidayah begitu. Berada di jalan yang lurus. Kemudian rasa takwa, rasa takut. Rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya sampai setiap khutbah Jumat itu harus ada wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu saking pentingnya takwa itu. Sampai khotib di setiap khutbahnya, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat istisqa, dan khutbah sholat gerhana, semuanya itu wajib menyampaikan wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking pentingnya takwa itu. Nah, makanya juga hati-hati begitu ya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-afaf, diri terjaga dari hal-hal yang berupa fitnah begitu. Hati-hati sekarang, apalagi sekarang itu sangat banyak sekali itu ya, fitnah-fitnah begitu. Fitnah itu kalau dalam fikih, fitnah itu adalah muqaddimatuz zina begitu. Jadi hal-hal yang akan membuat kita masuk ke dalam perzinahan itu namanya fitnah. Nah, tapi kemudian di sini apa itu mana fitnah itu juga lebih luas. Ada fitnah dalam agama, fitnah dalam dunia begitu. Nah, afaf, terjaganya diri, kemudian gina, rasa tercukupi, rasa kaya. 4 hal yang penting. 4 hal yang penting dalam hidup. Kalau kemudian orang itu meskipun dia berilmu, tapi kemudian dia tidak punya rasa takwa, dia tidak punya rasa takut, maka dia akan mencari celah, mencari cara bagaimana hal yang dia inginkan itu bisa halal begitu. Itu ketika orang tidak punya rasa takwa, ketika tidak punya rasa takut. Begitu juga misalnya orang itu ingin kemudian, misalnya ya, ingin kemudian pada lawan jenisnya begitu. Tapi karena kemudian ingin dipandang bagus gitu ya, ingin dipandang baik, akhirnya lawan jenisnya kemudian diajak misalnya sholawatan, diajak kemudian ikut majelis zikir. Apakah bagus? Apakah bagus atau apakah tidak bagus? Maka jawabannya, hadir di majelis zikir, hadir di majelis sholawat, itu semuanya bagus, semuanya baik begitu. Tapi ketika dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya itu ya mohon maaf maksiat gitu, seperti halnya dengan lawan jenis begitu, seperti halnya juga apa itu ya lawan jenis itu tadi ya, itu juga jadinya kan kurang baik begitu. Makanya kemudian dalam al-hikam, hikam haddadiyah itu beliau itu Sayyid Abdullah Al-Alawi, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan rubba da'in gitu ya, rubba da'in yidda'i, saya buka saja kitabnya, ada kitabnya, nah biar tidak salah. Rubba da'in ilal hawa wa tabi'ah wa huwa yadda'i annahu yad'u ila ad-din wa syariah. Betapa banyak orang-orang yang mengajak kepada hawa nafsunya dan wataknya, mengaku-ngaku dia mengajak kepada syariat dan mengajak kepada agama. Itu hati-hati. Nah, contoh halnya juga lawan jenis begitu ya.
dia seolah-olah mengajarkan hal-hal yang penting gitu, misalnya tentang haid, tentang kemudian akidah, tentang kemudian hal-hal yang lain begitu, hal-hal seperti mungkin mengajarkan Al-Quran juga kepada lawan jenisnya begitu, lawan jenisnya yang sudah bisa disyahwati begitu, sudah sampai pada umumnya menimbulkan syahwat begitu. Nah, tapi kemudian dia mengatakan ini saya mengajarkan hal yang penting, ini saya mengajarkan hal-hal yang wajib begitu. Ini saya mengajarkan hal-hal yang menjadi pondasi agama kepada dia begitu. Nah, padahal masih banyak pengajar yang sejenis begitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Sama halnya dengan orang laki-laki. Dalam fikih itu bisa kita pahami bersama. Orang laki-laki itu boleh mengajar wanita ketika memang yang pertama apa yang diajarkan itu merupakan hal yang wajib begitu. Contohnya berarti kalau wanita adalah tentang risalah haid, tentang ilmu-ilmu darah mungkin itu ya. Itu kan hal yang wajib diketahui oleh perempuan begitu. Tuh. Laki-laki boleh mengajarkan hal itu. Nah, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama itu tadi ilmunya berupa sifatnya wajib. Yang kedua itu adalah tidak ada pengajar sejenis yang bisa atau paham atau memahami ilmu wajib itu tadi yang bisa mengajarkan kepada sejenisnya. Nah itu. Jadi ketika masih ada orang orang yang sama-sama wanitanya, yang paham juga, yang bisa mengajarkan, dia pakai wanita itu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, nah begini ya, masih ke yang kedua tadi yang sejenis itu. Bahkan begini, ketika kemudian dalam Zubad itu diterangkan juga, ketika ada orang wanita, kasusnya ini orang yang sedang berobat ya, ada wanita berobat, dokternya yang bisa menyembuhkan hanya seorang laki-laki. Nah, tapi ada wanita yang seandainya dikasih tahu oleh dokter laki-laki ini bisa kemudian mempraktekkan secara benar dan dan menyembuhkan gitu ya, mengobati, yang menyembuhkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mengobati juga Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merawat wanita ini tadi begitu ya. Nah, itu maka si dokter ini tidak boleh melihat, meraba, kemudian memeriksa langsung kepada si perempuan ini begitu. Karena ada yang sejenis yang bisa melakukan tugasnya. Dan itu sama juga berarti di dalam ilmu begitu, dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama gitu ya, khususnya. Nah, ketika kemudian masih ada seorang ustazah, seorang pengajar perempuan yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama tadi, ilmu-ilmu yang wajib tadi kepada sejenisnya, itu maka tidak boleh yang lawan jenis mengajarkan gitu. Atau ketika kemudian memang tidak ada tapi bisa disampaikan gitu kepada orang yang sejenis itu tadi. Tuh. Nah, kemudian syarat yang ketiga jelasnya tidak ada ikhtilat, tidak ada khulwat gitu. Gayanya mengajari begitu. Gaya-gayanya mengajari, memberikan bimbingan, tapi kemudian di tempat-tempat yang tertutup, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang terkunci begitu. Itu sama saja begitu. Tidak bisa begitu. Itu tidak boleh secara syariat begitu. Banyak kan kemudian kita tahu kabar-kabar berita kasus-kasus pencabulan gitu, dari orang yang bimbingan itu ya, dosen yang membimbing atau guru yang membimbing, yang dicabuli adalah muridnya yang sedang dibimbing gitu. Nah, itu juga tidak boleh itu kan terjadi karena lawan jenis, kemudian yang kedua di tempat-tempat yang tertutup. Nah, sebenarnya sama halnya begitu juga meskipun selain dosen gitu, meskipun selain guru, meskipun sebatas teman gitu. Karena kita tidak pernah tahu begitu kan, tidak pernah tahu kapan orang itu akan
kerasukan setan gitu, atau berbuat khilaf gitu, atau kemudian menuruti nafsunya gitu. Tiba-tiba nafsunya langsung aneh gitu kan, kita tidak tahu gitu. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan afaf, terjaganya diri dari fitnah-fitnah agama dan fitnah-fitnah dunia. Begitu. Tunggu. Kemudian lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah wa qala lan dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La fadla ora ono La fadla ora ono keutamaan iku maujud li abyado kedue wong kang putih. Mohon maaf ya. La fadla ora ono keutamaan iku maujud li abyado kedue wong kang putih. Ala aswada ing atase wong kang irang. Wala li arabiyin dan ora kedue wong kang bangsa Arab. Ala ajamin ing atase wong kang ajam. Illa bitaqwallahi angin kelawan takwa Allah antum mutawi sira kabeh iku min adama bayane saking Nabi Adam. Nyatane saking Nabi Adam wa Adamu lan utawi Nabi Adam iku min turabin bayane saking nyatane saking lebu. Rasulullah juga bersabda, tidak ada keutamaan bagi orang yang putih atas orang yang hitam. Dan tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang yang non Arab, kecuali illa bitaqwa, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa begitu? Antum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu sama asalnya, itu Nabi Adam. Nabi Adam itu asalnya semuanya sama dari tanah. Tanah itu diinjak-injak. Nah, jadi kita semuanya sebenarnya hina gitu ya. Apa yang kemudian membedakan adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini menarik sekali. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kesetaraan begitu. Tidak ada kemudian namanya diskriminasi. Jadi Islam gitu ya. Syariat Islam. Jadi Rasulullah SAW itu memang dari dulu sudah tidak pernah diskriminatif, sudah mengajarkan kesetaraan begitu. Kesetaraan, apa itu kemudian tidak ada yang namanya mengutamakan mengunggulkan perbedaan suku, hebat-hebatan ras kulit, tidak ada, semuanya setara. Yang pertama itu hadis ini mengajarkan kesetaraan. Tidak ada keutamaan keunggulan bagi orang yang berkulit putih atas orang yang kulitnya hitam, tidak ada. Itu yang pertama. Nah, makanya kemudian dalam Islam itu budak gitu ya. Kalau kemudian ada bilang, tapi dulu waktu zaman Rasulullah ada yang kulit hitam jadi budak. Nah, begini. Budak itu secara fikih, ya fikih itu kan syariatnya Nabi ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam fikih itu budak itu ketika kemudian dia jadi tawanan perang begitu. Artinya meskipun tawanan perang itu jadi orang yang putih, bukan orang yang hitam, itu tetap dia akan menjadi budak karena dia tawanan perang begitu. Karena dia kalah dari perang begitu. Jadi bukan warna kulit yang menjadi tolak ukur perbudakan dalam Islam, tapi adalah karena dia tawanan perang. Itu yang pertama. Ya, yang pertama tadi ya, tidak ada, hadis ini tidak mengajarkan diskriminasi. Tidak mengajarkan diskriminasi atau Islam bukan agama yang diskriminatif, tapi mengajarkan kesetaraan gitu. Semuanya setara, sama. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu. Baik dari ras suku, baik dari ras kulit atau suku gitu ya. Wala li arabiyin ala ajamiyin gitu. Tidak pula orang yang Arab dan juga orang yang non Arab. Jadi orang Arab tidak lebih unggul atau utama dari orang yang non Arab, dan orang yang non Arab itu juga tidak lebih unggul lebih utama daripada orang-orang yang Arab. Semuanya sama, mau orang apapun dia. Nah, kemudian yang illa bitaqwallahi. Nah, di sini pelajaran yang kedua, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kira-kira bisa dilihat apa tidak? Jawabannya tidak bisa dilihat. Karena tidak bisa dilihat, otomatis siapapun orang itu tidak akan pernah memandang orang, tidak akan pernah memandang rendah atau memandang hina orang lain. Karena yang pertama, gitu ya, klaim yang pertama atau doktrin yang pertama adalah la fadla li abyada wa la ala aswada.
wala fadla gitu ya. La fadla li abyado, saya ulangi lagi, karena doktrin yang pertama, klaim yang pertama itu adalah la fadla li abyado ala aswada. Tidak ada keutamaan, keunggulan yang dimiliki oleh orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Dan juga wala li arabiin ala ajamin. Tidak ada keutamaan, keunggulan yang dimiliki oleh orang Arab atas orang selain Arab, atas non-Arab. Itu klaim pertamanya sudah begitu, berarti mengajarkan kesetaraan. Yang kedua, keunggulan itu tadi bisa didapat oleh orang dari siapapun itu tadi yang disebutkan dengan takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, artinya orang tidak akan pernah memandang hina, memandang rendah orang lain. Kenapa? Karena keutamaan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak pernah bisa dilihat oleh orang lain. Semuanya adalah melalui ketakwaan. Nah, takwa itu rahasia sudah. Gitu. Rasa takwa dalam diri seseorang itu rahasia. Bisa jadi orang itu waktu ramai dia akan merasa, dia akan menunjukkan bahwa dirinya bertakwa. Tapi ketika malam hari atau ketika dia sendirian, bisa saja kemudian dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Artinya orang tidak bisa mengukur atau menilai ketakwaan itu. Itu yang kedua. Pelajaran yang kedua. Nah, kemudian ketakwaan itu tadi selain karena tidak bisa diukur. Nah, artinya akan menyebabkan husnudon. Nah, begitu. Husnudon kepada orang. Ketika kita melihat seorang yang nyun sewu, hidupnya banyak ibadahnya saja. Nah, kita kemudian nggak mungkin melihat orang itu, ini orang ini nggak bisa merasakan enaknya punya uang begitu karena hidupnya ibadah saja. Tidak mungkin merasa begitu. Nah, karena yang diukur adalah ketakwaan. Begitu juga orang yang ibadah saja tapi ketika melihat orang yang sibuk bekerja itu, dia tidak akan melihat orang ini sibuk saja bekerja, tidak pernah merasakan nikmat ibadah, tidak mungkin. Karena bisa saja yang dilihat dia hanya sisi ketika dia bekerja saja, begitu. Orang itu tidak pernah tahu bagaimana sisi dia bersodako, di mana dia kemudian sisi sahirul layal, ya, begadang malam karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Nah, begitu. Nah, jadi ini merupakan sebuah tolak ukur, sebuah barometer yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, gitu. Karena posisinya adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa ya Rasulullah itu adalah orang yang sangat jenius gitu, orang yang sangat cerdas gitu. Yang akalnya itu memang sempurna. Sehingga memberikan kemudian sebuah ukuran, sebuah tolak ukur yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Gitu. Yang tidak bisa, ini bukan tolak ukur yang ambigu ya, bukan tolak ukur ambigu. Tapi tolak ukurnya itu adalah jelas. Gitu. Apa kejelasan tolak ukur itu tadi? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, rasa takut. Nah, rasa takut itu berarti di setiap saat, setiap kapanpun menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini ukurannya sangat luas sehingga tidak bisa menjadi judge begitu. Nah, judge dari hanya seketika orang itu mata memandang begitu. Tuh, bukan jadi takwa Allah ini bukan sebuah ukuran yang ambigu begitu. Ukuran pasti namun tidak bisa dilihat, tidak bisa dijadikan sudut pandang apa itu namanya suatu hukum gitu, sebuah judge tertentu oleh seseorang dengan mata yang langsung memandang. Itu maksudnya begitu. Nah, jadi itu pelajaran yang kedua, gitu ya. Keutamaan atau keutamaan atau keunggulan ya itu tadi bisa didapat oleh seseorang siapapun itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Begitu. Sehingga siapapun itu hanya ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat, hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tadi. Karena lewatnya adalah bertakwa. Akhirnya itu nanti mengajarkan kita tidak pernah memandang hina rendah orang lain,
tidak pernah meremehkan orang lain, dan kemudian menjadikan kita husnudzon kepada orang lain. Itulah, itu pelajaran yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, antum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Artinya hakikatnya kita semua itu sebenarnya adalah tanah, begitu ya. Nah, turab, tanah itu kan setara, semuanya sama. Mau apapun ya, mau yang tanah yang subur, dataran tinggi, dataran rendah, tanah gembur, tanah laut, tanah, semuanya itu ya tanah gitu. Artinya ya dia di bawah, artinya dia diinjak-injak gitu. Memang hakikat kita itu hina gitu. Lalu kenapa kemudian kita itu berlagak hebat gitu, berlagak kemudian sombong, congkak gitu. Nah itu, karena memang kita semua sejatinya wataknya itu ya hina gitu. Tuh, ini keren sekali gitu ya. Jadi kalau kita bahas hadis itu subhanallah sekali, luas sekali. Jam berapa ya? Waduh, sudah 1 jam, hampir 1 jam. Nah ini kemudian ditegaskan lagi di hadis selanjutnya, wakilalan dan ucapakan opo ya Rasulullah. Nah ini artinya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, man iku sopo, atau bisa man utawi sopo. Jadi kalau man iku sopo akromun nasi, nah, utawi luweh mulia-muliani menungso gitu ya. Bisa juga man utawi sopo iku akromun nasi luweh mulia-muliani menungso gitu. Nah, man utawi sopo iku akromun nasi luweh mulia-muliani menungso. Siapa ya? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Jawabannya Rasulullah, qala atqahum. Nah, Rasulullah SAW bersabda, menjawab, atqahum, ai akramun nasi atqahum gitu. Nah, qala dawuh, jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku atqahum. Nah, mengira-ngirakan huwa gitu ya. Atau bisa akramun nasi atqahum bisa. Atau huwa atqahum langsung bisa. Huwa itu berarti kembali ke man. Berarti man yang akramun nas begitu. Wa fi jawabi Zaidun wa fi jawabi kaifa Zaidul Quldanif fa Zaidun istughniya anhu itu urif gitu ya. Wa fi jawabi Zaidun fa fi jawabi kaifa Zaidun Quldanif fa Zaidun istughniya anhu itu urif. Itu dalam alfiahnya begitu. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, kaifa Zaidun, nah gitu ya, maka jawablah danif, gitu saja sudah cukup. Karena sudah pasti yang dimaksud adalah danif itu adalah Zaid begitu. Nah, atqahum seperti begini, ketika ditanya di mana Zaid, dijawab di masjid. Nah, pasti yang di masjid adalah Zaid begitu. Karena yang ditanyakan adalah Zaid. Sama dengan ketika ini atqahum ini. Siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah? Iku atqahum ai huwa atqahum. Boleh begitu. Iku atqahum luweh, atau begini, ikwat kohum luweh, atau begini, ikwat kohum utawi akromun nas, atau huwa ikwat kohum luweh bertakwane annas begitu. Orang yang paling bertakwa dari manusia itu adalah orang yang paling mulia. Al hadisa nerusna sapa sira ing hadzal hadis. Tuh. Ngoten nggih, mungkin cukup di sini. Mungkin semuanya pinaringan hidayah, pinaringan manfaat barokah, pinaringan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala ridha husnul khotimah, ala ridha husnul khotimah, ala ridha husnul khotimah, ma'ana li syafa'atil uzma, mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biaqi wa sirri wa suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.